Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Melihat serangan menyapu ke arah Sisio dengan ganas, tiba-tiba Jin Doming langsung mengambil tindakan. Jelas dia adalah orang yang cerdas. Meskipun Xiaoyan tidak berbicara saat ini, tapi jika dia hanya melihat Sisio dibunuh sekarang, mungkin Xiaoyan akan marah. Lagi pula, dia lebih kuat daripada orang di depan saya. Saat ini, Jin Doming memegang pedang panjang, kemudian kekuatan abadi melonjak ke seluruh tubuh. Mengangkat pedangnya dan langsung memblokir serangan Yang Hongxuan. Dengan satu serangan dengan cahaya pedangnya. Tuar! Sebuah ledakan keras bergema di kehampaan. Melihat itu, Yang Hongxuan meraung dengan marah. Saudaraku, apakah Anda ingin bermusuhan dengan klan Yang Hua saya? Kami tidak mengenal orang ini. Saat ini, suara Xiaoyan datang dari kejauhan. Yang Hongxuan mengambil kembali trisulanya, kemudian matanya menyapu beberapa orang di depannya. Dan dia segera menyadari bahwa ada 3 orang yang berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar di sini. Jika pertempuran ini benar-benar terjadi, dia tidak dapat memprediksi siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Dan Yang Hongxuan masih sedikit cerdas. Jadi secara alami perasaannya mengatakan kepadanya bahwa orang-orang di depannya bukanlah orang-orang yang baik. Jika Anda tidak tahu, berikan orang ini kepada kami. Setiap orang menempuh jalannya masing-masing. Yang Hongxuan berkata dengan tegas. Sepenuhnya dia tidak mau menyerah. Lagi pula, menurut pendapatnya, 3 langkah ke-6 mungkin tidak dapat diatasi. Meskipun dia satu-satunya di sini yang berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Tapi beberapa orang di belakang sedikit lebih lemah. Hanya saja, dengan latar belakang keluarga Yang Hua, mereka yang menguasai keterampilan bertarung tingkat kuno. Jadi dia merasa belum tentu kalah jika dia melawan orang di depannya. Andai saja jika Yang Hongxuan tidak bersikap lembut sejak awal dan mengambil inisiatif secara langsung, mungkin itu akan membuat pihak lain merasa takut. Meskipun saya tidak mengenal orang ini, tapi saya juga menginginkan nyawa orang ini. Xiaoyan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Yang Hongxuan langsung mengernyit saat mendengar ini. Wajahnya langsung menjadi gelap. Kita semua di sini untuk mencari keberuntungan dan nyawa orang ini tidaklah berharga. Jadi Anda bisa mengambilnya. Jika Anda ingin membunuh orang ini, itu juga bisa menyelamatkan tangan kami dari kotoran. Ya Hongxuan berkata dengan dingin, namun dalam kata-katanya mengandung sesuatu yang dalam. Jelas, Ya Hongxuan sepertinya mengatakan bahwa Xiaoyan dan Sisio juga orang kotor, dan dia tidak menyukainya. Tuar! Setelah Ya Hongxuan selesai berbicara, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang tidak terlalu keras, tapi pupil Ya Hongxuan tiba-tiba menyusut. Karena sebelum Yang Hongxuan sempat bereaksi, tiba-tiba sebuah sosok muncul di hadapannya. Kemudian sebuah pukulan keluar dari pinggang sosok tersebut dan langsung menghantam dada Ya Hongxuan dengan keras, yang membuat tubuh Ya Hongxuan langsung terlempar sambil menyemburkan seteguk besar darah, yang berubah menjadi garis darah di sampingnya. Segera beberapa orang di belakangnya segera menangkap tubuh Ya Hongxuan yang kehilangan pusat gravitasinya dan menembak mundur ke belakang. Sehingga Ya Hongxuan bisa menstabilkan sosoknya. Kemudian dia langsung melihat ke arah di mana dia diserang. Anda berani berbicara seperti itu kepada saya, jadi saya tidak keberatan mengambil nyawa Anda juga. Jelas sosok yang mengambil tindakan adalah Xiaoyan, dan dia berkata dengan dingin. Mendengar itu, Ya Hongxuan sedikit mengernyit. Jelas tidak menyangka bahwa kecepatan Xiaoyan akan begitu sangat cepat.
Bahkan orang kuat di alam keabadian kaisar juga akan kesulitan mencapai kecepatan seperti itu. Karena jika seseorang ingin melintasi ruang untuk mencapai efek seperti teleportasi, semua itu membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Dan sebelum efek teleportasi muncul, seharusnya mereka semua dapat merasakan fluktuasi yang datang dari ruang sebelumnya. Tapi sebelumnya, Ya Hong Xuan tidak merasakannya sama sekali. Bahkan sekarang dia sama sekali tidak menyadari adanya aura yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung meninjunya dengan keras. Tanpa ada peringatan apapun yang membuat mata Ya Hong Xuan memerah. Segera dia menarik nafas dalam-dalam sehingga dadanya yang cekung naik dan turun. Namun dengan pukulan Xiaoyan barusan, membuatnya merasakan kekuatan Xiaoyan yang kuat. Setelah berpikir beberapa saat, mata Ya Hong Xuan terlihat rumit saat melihat Xiaoyan. Ayo pergi, saya akan menyerahkan orang ini kepada Yang Mulia. Setelah Ya Hong Xuan selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya. Kemudian mereka berlima langsung berlari menuju kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Jangan menunggu perintah, Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar itu, Jin Doming langsung tercengang. Kemudian dia segera bangkit dengan kasar dan menyerang langsung ke arah 5 orang itu. Melihat Jin Doming mengambil tindakan, Long Biao juga cukup cerdas juga. Dia segera menyapu dengan cepat untuk menghentikan 5 orang ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda ingin bertarung sampai mati? Bukankah orang itu sudah saya berikan kepada Anda? Jadi Anda apa lagi? Ya Hong Xuan yang dihentikan segera melihat ke arah Xiaoyan di kejauhan dan dia berteriak dengan marah. Namun Xiaoyan tidak menjawab. Tapi dia juga tidak menghentikan Jin Doming dan Long Biao. Jadi Jin Doming juga terus memimpin Long Biao untuk mengambil tindakan. Tapi saat Ya Hong Xuan ini berada di tengah pertempuran yang kacau balau, tiba-tiba sebuah segel berwarna biru muncul di tangannya. Kemudian mekar ringan dengan sangat cepat, sehingga sosoknya berubah menjadi beberapa cahaya biru dan menyebar ke segala arah. Ketika Jin Doming dan Long Biao melihat ini, mereka segera mengejar mereka. Namun keempat orang lainnya juga langsung melarikan dengan sangat cepat. Setelah melihat ini, beberapa saat, Jin Doming dan Long Biao juga langsung bergegas kembali di dekat Xiaoyan. Senior, orang itu melarikan diri, kata Jin Doming dengan suara yang dalam. Tidak masalah, apakah tidak ada orang lain? Kata Xiaoyan dengan dingin, namun saat Xiaoyan berbicara, dia melihat ke arah si Xiao yang terluka parah. Saat ini, si Xiao duduk bersila sebentar, sehingga cedera yang dia derita menjadi sedikit lebih baik. Bahkan lubang pendarahan yang berada di perutnya juga hampir sembuh. Hanya saja wajahnya masih pucat. Tidak, terima kasih atas bantuan saudaraku, jawab si Xiao. Namun saat melihat mata Xiaoyan yang dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, si Xiao juga tidak bodoh. Jadi dia pasti menunggu sesuatu yang berguna yang harus dia katakan. Jika tidak, saya khawatir hidupnya pasti tidak akan terselamatkan. Saudaraku, saya sudah lama berada di istana Jindian dan Anda pasti baru saja tiba di dunia yang hebat ini. Saudaraku, saya sudah berada di sini selama ratusan tahun dan saya tahu semua situasi di 6 istana bawah tanah. Si Xiao berkata dengan tergesa-gesa. Ratusan tahun? Xiaoyan tidak menunggu si Xiao melanjutkan dan hanya menatapnya dengan ragu. Iya, saya sudah ratusan tahun ada di dunia ini. Si Xiao segera mengeluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi yang abadi. Dan di atas token kuno Dewa Iblis Abadi hanya terdapat 1 segel emas. Sebelumnya, saya tidak melakukannya dengan sengaja karena saya sudah terlalu lama terjebak di sini. Tapi masih tidak bisa mendapatkan segel emas lainnya, sehingga saya tidak memiliki cara untuk pergi dari sini. Si Xiao menghela nafas panjang.
Tetapi dengan kekuatan saudaraku, saya yakin itu tidak menjadi masalah. Selama Anda bisa mendapatkan 3 segel emas, Anda bisa pergi dari sini. Dunia ini dan tidak jauh dari tempat kita berada ada istana Zindian. Tapi penguasa istana ini sangat kuat dan dia menempati urutan kedua setelah penguasa istana Wundian. Saudaraku, Anda bisa pergi ke istana Zindian untuk mendapatkan segelnya. Sisio terus melanjutkan. Ceritakan pada saya lebih banyak tentang istana Zindian. Xiuyan bertanya dengan serius setelah mendengar ini. Ya, istana Zindian terletak di antara labirin puncak. Di sana ada banyak binatang buas. Hanya saja di antara makhluk yang ada di sana, bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Sebenarnya bukanlah binatang-binatang ini, namun beberapa pria kuat mengintai di antara mereka yang membuat banyak orang yang terjebak di sana. Jadi, orang-orang kuat yang tidak bisa keluar, mereka mulai membentuk kelompok dan terus menunggu para orang kuat yang datang, sehingga mereka bisa melakukan serangan khusus untuk melawan orang-orang berkuasa. Tentu saja, dengan kekuatan saudaraku, Anda tidak perlu takut. Hanya saja master dari penguasa istana Zindian ini sangat aneh, dan itu adalah Raja Iblis. Sisio berkata dengan serius. Namun jika dilihat dari ekspresinya, dia sepertinya tidak akan berani berbohong. Raja Iblis apa? Tanya Xiuyan dengan bingung, karena kata-kata yang diucapkan Sisio juga agak berlebihan. Mendengar itu, Sisio sedikit mengernyit. Pernahkah Anda mendengar tentang Tuan Jahat? Dan itu adalah Tuan Jahat yang memiliki kekuatan hampir sama dengan penguasa dunia sensi. Saya mendengar penguasa istana Zindian adalah avatar milik Tuan Jahat yang dibawa pergi oleh klan Cimi. Jadi kekuatan bertarungnya sangat kuat. Sisio berkata dengan serius. Tepat ketika Xiuyan mendengar kata Tuan Jahat, Xiuyan yang selalu terlihat tenang, tiba-tiba kelopak matanya sedikit bergerak. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk pulih? Xiuyan segera bertanya. Beri saya waktu setengah batang dupa, tapi menurut saya lebih baik tidak pergi ke istana ini. Saya tahu di mana Sendian berada. Saya juga akrab dengan tempat itu. Ketika saya pulih dari cedera saya akan membawa saudaraku ke istana Sen. Sekarang, Sisio berkata perlahan. Namun dia juga merasakan niat membunuh dalam diri Xiuyan menghilang, sehingga dia bisa bernafas lega. Pada saat yang sama, tatapan Xiuyan melihat ke kejauhan, dan dia merasa ada sedikit sepertinya ada perasaan aneh dari tempat itu. Saya hanya ingin pergi ke istana Zindian, kata Xiuyan dengan tegas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.